Alasan Sunarji menangis mohon Presiden Prabowo tolak pengunduran diri Gus Miftah. Sunarji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri pendakwah tersebut sebagai utusan khusus Presiden. Meski telah dihina, ia menyayangkan keputusan yang diambil Gus Miftah. Hal tersebut disampaikan Sunarji melalui rekaman video yang beredar di media sosial. Ia juga tampak menangis saat mengungkap permohonannya. Diakui Sunarji, dirinya telah memaafkan Gus Miftah. Ia lantas menyayangkan keputusan Gus Miftah untuk mundur dari Kabinet Merah Putih. Oleh karena itu, ia meminta Presiden Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Saya Sunarji, saya menyayangkan keputusan Gus Miftah untuk mundur dari Kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah, kata Sunarji, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Diketahui, Gus Miftah telah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan pengunduran diri Gus Miftah diumumkan di Ponpes Ora Aji, Sleman pada Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Diakuinya, pengunduran diri tersebut ia lakukan bukan karena ditekan oleh pihak manapun. Namun, menurutnya, pengunduran dilakukan karena rasa tanggung jawab Gus Miftah kepada Presiden Prabowo. Kiai Usman Ali diburu untuk minta maaf usai ikut tertawa paling lebar saat penjual es teh dihina Gus Miftah. Perihal penghinaan Gus Miftah ke penjual es teh keliling Sunarji berbuntut panjang. Pasca Gus Miftah meminta maaf, ada sosok lain yakni Kiai Usman Ali Asman jadi buruan warganet. Kiai yang berada di samping Gus Miftah dan tertawa terbahak kala Gus Miftah menghina Sunarji, ini didesak meminta maaf. Usman Ali Asman menjadi satu-satunya sosok yang belum sekalipun muncul ke publik atas kejadian yang menimpa Sunarji. Sementara Gus Miftah sudah memohon maaf dan bahkan mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Permohonan maaf yang sama juga sudah ditunjukkan oleh Habib Zaidan, yang saat kejadian juga ikut dalam ceramah bersama Gus Miftah. Kini, akun Instagram Kiai Usman Ali Asman menjadi bulan-bulanan warganet. Tak hanya itu, akun Pondok Pesantren Api Al-Huda Nepak di Kecamatan Mertoyudan, Magelang juga diserbu netizen. Sebagian besar publik meminta agar Kiai Usman Ali Asman muncul ke publik dan juga meminta maaf atas tingkahnya. Dalam video hinaan Gus Miftah ke penjual es teh, terlihat Kiai Usman Ali Asman ini tertawa terbahak. Aksi Kiai satu ini pun menjadi sorotan, lantaran dinilai tidak beradab apalagi sosoknya yang merupakan seorang kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dan Yahya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya untuk Bapak Sunarji. Habib Zaidan akhirnya minta maaf ikut tertawakan penjual es teh saat dihina Gus Miftah. Habib Zaidan Yahya akhirnya menyampaikan permohonan maaf karena ikut menertawakan pedagang es teh yang diolok-olok Gus Miftah. Diketahui, posisi Zaidan ada di belakang Gus Miftah saat peristiwa penghinaan terhadap penjual es viral. Kala itu, Habib Zaidan dan pria lain yang duduk di samping Gus Miftah turut tertawa saat Gus Miftah mengatai penjual es. Zaidan pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Saya mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya untuk Bapak Sunarji. Di sini saya tidak memberikan pembelaan kepada siapapun. Gus Miftah juga salah dan saya juga salah karena ikut menertawakan, kata Zaidan Yahya dalam video. Zaidan pun menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya tidak bermaksud menertawakan penjual es teh tapi larut dalam suasana candaan saat itu sehingga ikut tertawa. Jujur dalam hati saya tidak menertawakan Bapak Sunarji, yang saya tertawakan suasana dalam saat itu, katanya. Sebelumnya, Zaidan sempat menuai hujatan karena dianggap membela Miftah Maulana dengan menyebut bahwa apa yang dilontarkan Miftah Maulana adalah salah satu caranya dalam berdakwah yang dibalut guyonan. Sementara Gus Miftah sendiri sudah meminta maaf secara langsung kepada Sunarji dengan mendatangi kediamannya. Kini, Gus Miftah resmi mundur sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ini disampaikan saat jumpa pers di Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, di Yogyakarta. Gus Miftah menegaskan keputusan ini diambil bukan berdasarkan desakan atau permintaan siapapun. Dia menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai pejabat usai kasus mengolok-olok penjual es teh, Sunarji. Misteri keberadaan Sunarji penjual es teh yang dihina Gus Miftah bukan disembunyikan.
Pedagang es teh, Sunarji dikabarkan kini sulit ditemui setelah didatangi Gus Miftah. Informasinya Sunarji bahkan sampai mendapat pengawalan ketat. Kini terungkap keberadaan Sunarji saat Gus Miftah mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Gus Miftah pun mengungkap keberadaan Sunarji. Ia mempertanyakan soal informasi bahwa Sunarji mendapat penjagaan ketat. Yang menjaga siapa? Tanya Gus Miftah saat mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Gus Miftah mengungkap bahwa Sunarji sedang membuat paspor untuk berangkat umroh. Saya sampaikan, Pak Sunarji hari ini membuat paspor, ungkap Gus Miftah. Keterangan Gus Miftah terbukti dari postingan akun TikTok Abde Muiz. Dalam foto tampak Sunarji mengenakan kopiah hitam dengan baju muslim hijau dan mengenakan sarung. Terlihat pula istrinya, Yuli dan 2 anak. Tampak juga ibu mertua Sunarji. Mereka duduk di sebuah ruangan. Alhamdulillah, hari ini PWGP Ansor DIY mendampingi percepatan pengurusan paspor Pak Sunarji dan keluarga. Mohon doanya Pak Sunarji, ibu, istri, dan kedua anak beliau TGL 9 akan berangkat umroh. Semoga dilancarkan, diterima ibadahnya. Amin, tulis keterangan postingan. Gus Miftah bercerita bahwa Sunarji jadi diberangkatkan umroh olehnya. Saat itu ada pertanyaan, Mas Sunarji mau berangkat umrohnya yang diambil dari siapa? Dari orang yang menawarkan umroh atau dari Abah, kata Gus Miftah. Sunarji memilih berangkat umroh dari Gus Miftah. Beliau menjawab, saya mau berangkat umroh dari Abah Miftah, katanya. Sunarji meminta istri, mertua juga 2 anaknya juga ikut diberangkatkan umroh. Yang mau diberangkat umroh siapa? Kalau diizinkan saya, istri saya, ibu mertua saya dan 2 anak saya, kata Gus Miftah. Oleh karena itu Sunarji langsung membuat paspor. Maka hari ini Pak Sunarji membuat paspor di kantor imigrasi Yogyakarta, ungkap Gus Miftah. Kini pun Sunarji sudah bermalam di pondok pesantren Ora Aji milik Gus Miftah untuk persiapan umroh. Beliau malam hadir di pondok untuk persiapan pemberangkatan umroh dan itu atas keinginan beliau pribadi, termasuk paket umroh dari siapa yang diambil ternyata beliau dari saya, kata Gus Miftah. Gus Miftah juga hina pembawa kopi saat diajak salaman, minta carikan aku pasir. Ternyata Gus Miftah tak cuma mengolok-olok pedagang es teh. Utusan khusus Presiden ini juga menyamakan pedagang kopi dengan najis. Penghinaan terhadap pedagang kopi ini dilontarkan di acara yang sama dalam pengajian di Magelang. Ia menghina pedagang kopi setelah mengolok-olok pedagang es teh. Adapun acara tersebut merupakan pengajian atau selawatan bersama di lapangan Suparji, Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 20 November tahun 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, Miftah Maulana tertangkap kamera mengolok-ngolok penjual es teh bernama Sunarji yang berada di tengah penonton. Utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu juga bahkan melontarkan kata kasar, goblok, kepada Sunarji. Ternyata, Miftah Maulana tidak hanya menghina penjual es teh. Di acara yang sama, ia terekam menyamakan pembawa kopi dengan najis. Potongan videonya dibagikan oleh akun @mazini_GSP yang diambil dari YouTube Mas Fadil Channel. Dalam video tersebut, nampak Miftah Maulana berada di tempat yang sama seperti saat mengolok-ngolok penjual es teh. Kemudian, seorang pria datang ke hadapan Miftah Maulana untuk mengantarkan kopi. Setelah selesai menaruh kopinya, pria tersebut salim kepada Miftah Maulana. Lalu, Miftah Maulana menyamakan pembawa kopi itu dengan najis setelah menyentuh tangannya. Makasih ya, Kang. Halah salaman barang. Aku goleke pasir nggo adus ping 7 bar disalami cahra jelas iku mau. Pakai salaman segala. Carikan aku pasir dong. Buat mandi 7 kali karena abis diajak salaman anak gak jelas itu, kata Gus Miftah. Lantas, para tokoh agama yang berada di atas panggung itu tertawa mendengar ucapan Miftah Maulana. Sontak, perilaku Miftah Maulana sebagai pendakwah sekaligus pejabat negara itu kembali menuai kecaman keras dari warganet. Sementara itu, muncul petisi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Miftah Maulana dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Petisi tersebut tercatat di situs ceng.org sejak Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, dengan judul, Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden. Inisiator dari petisi tersebut bernama Dika Prakasa. Dalam keterangan petisi tersebut,
Inisiator menyebutkan bahwa Miftah Maulana yang menjabat sebagai utusan khusus Presiden sangat tidak pantas mengucapkan kata-kata kasar, apalagi kepada seorang penjual es teh. Atas dasar peristiwa ini, saya membuat petisi agar teman-teman yang melihat petisi ini mau meluangkan waktunya untuk memberikan tanda tangan agar Bapak Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali jabatan yang diberikan ke Gus Miftah, tertulis dalam petisi tersebut.